Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan ibu-ibu kader RW 2 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kami dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan tentang room, atau biasa disebut juga dengan range of motion, yang akan diperagakan oleh tim fisioterapi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Apa sih yang dimaksud dengan room? Room yaitu latihan gerak sendi yang berfungsi untuk melatih rentang gerak, melatih kekuatan otot, stabilitas sendi, dan kardiovaskuler. Room dapat dilakukan dalam keadaan pasif maupun aktif, sesuai dengan keadaan pasien. Berikut adalah contoh room dalam keadaan pasif pada pasien dengan diagnosa medis stroke. Langsung saja, mari kita lihat videonya. Pasien stroke pada kelemahan sisi sebelah kanan. Yang pertama kita lakukan terhadap pasien stroke dengan kelemahan sisi sebelah kanan adalah breathing exercise atau latihan pernafasan. Kita mulai, instruksikan ke pasien, tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut sebanyak 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan dari pasien. Kemudian kita pada pasien kelemahan sisi kanan ada biasanya kelemahan pada otot dasar panggul. Yang pertama kita lakukan adalah penguatan otot dasar panggul. Kita tekuk dulu kedua tungkai untuk mempermudah. Kemudian instruksikan pasien untuk mengangkat bokongnya perlahan. 1, kemudian turun perlahan. 2, angkat lagi sebanyak 10 sampai 30 kali. Atau sesuai kemampuan dari pasien. Cukup. Kemudian kita menjaga dari lingkup gerak sendi bagian hip dan lutut dengan cara kita pegang di bawah lutut, kemudian arahkan ke perut, tarik, kemudian pasien untuk mendorong. Diulang terus 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan dari pasien. Selanjutnya kita mengarahkan ke otot bagian belakang pasien untuk mengulur otot-otot belakang dari tungkai. Sama 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan dari pasien. Setelah itu selesai, kita lari lagi langsung ke bawah ke bagian ankle. Sama jari-jari kaki ya. Kita arahkan ke atas, ke bawah, sama 10 sampai 30 kali, kemudian diputar. Belakang lagi putar sama 10 sampai 30 kali. Baru ke jari-jarinya dibuka ke atas ke bawah. Jari ke atas ke bawah. Terus. Demikian untuk sisi atau demikian dengan regio bagian bawah. Lanjutkan untuk regio atas atau bagian lengan. Kita mulai dari bagian bahu terlebih dahulu. Kita arahkan pasien untuk mengangkat setinggi mungkin ke atas dan ke bawah sebanyak sebatas kemampuan pasien sebanyak 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian arah diagonal dari panggul sebelah kiri keluar atas sama 10 sampai 30 kali. Kemudian dari sisi bawah luar ke arah bahu sebelah kiri sama arah diagonal
sebanyak 10 sampai 30 kali atau sesuai kemampuan dari pasien. Seandainya ada nyeri, sebatas nyeri. Kalau ada timbul nyeri, jangan dipaksakan. Oke, kemudian gerakan mendorong ke atas untuk kemampuan dari siku. Dorong ke atas, putar ke bawah. Ke atas, putar ke bawah 10 sampai 30 kali atau semampu kemampuan dari pasien. Lanjut lagi untuk gerakan pronasi supinasi atau gerakan memutar dari lengan bawah. Putar seluas kemampuan pasien, jangan dipaksakan. 10 sampai 30 kali. Kemudian baru gerakan dari wristnya, pergelangan tangan ke atas, ke bawah 10 sampai 30 kali. Baru gerakan menggenggam untuk jari-jari tangan. Genggam, buka, genggam, buka 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan dari pasien. Kemudian cara duduk yang benar untuk pasien dengan kelemahan sisi sebelah kanan. Yang pertama kita perhatikan adalah jarak dari kasur dulu. Pasien harus jangan terlalu dekat dengan sisi yang untuk duduk, tapi agak dijauhkan sedikit. Kemudian yang pertama adalah tekuk sisi yang sehat dulu untuk bagian kaki. Kemudian tangan yang sehat menggapai tangan yang sakit untuk dipegang. Baru mulai dari bawah untuk mendorong ke arah sebelah, ke arah yang sakit. Miring terus jauh. Nah, setelah miring seperti ini, yang diperhatikan adalah bagian kaki. Kaki yang sehat mulai mendorong kaki yang sakit untuk turun. Kemudian tangan ini lepas. Tangan yang sehat mulai menekan badan dan siku yang sakit mulai menekan juga. Bangun perlahan, jangan buru-buru sampai pasien kembali duduk dengan benar. Posisi duduk, kita bisa lakukan latihan seperti latihan pada di bed. Tapi yang harus kita perhatikan adalah satu posisi postur dari pasien atau otot postur dari pasien. Pertama kita latih dulu untuk pasien lebih tegak dari posisi semula. Sebanyak 10 kali. 1, 2, 3 sampai pasien benar-benar tegak. Setelah pasien tegak, baru kita bisa melakukan latihan pada area lengan sampai ke kaki. Sama seperti di bed tadi, yang pertama bisa dilakukan adalah posisi mengangkat tinggi ke atas sebanyak 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan dari pasien. Kalau ada nyeri, misalkan ada nyeri di sini, stop, balik lagi saja. Jangan dipaksakan. Kemudian posisi menyilang dari samping luar ke dalam ke arah bahu, dari dalam ke arah luar. Kalau ada nyeri, jangan dipaksakan. Sama 10 sampai 30 kali. Kemudian bagian siku dorong seperti tadi. Bahu, siku semua dorong ke depan. 10 sampai 30 kali. Setelah selesai, baru letakkan tangan pasien di sandaran bangku, kemudian latihan putar untuk pronasi supinasi sebatas kemampuan dari pasien. Setelah selesai, baru angkat pergelangan tangan 10 sampai 30 kali, baru genggam, buka, dan stop. Demikian untuk bagian lengan. Kemudian kita lanjut langsung ke bagian ekstremitas bawah. Tapi tetap untuk postur harus dijaga dengan baik. Yang pertama dilakukan adalah memindahkan kaki ke depan. Perlahan, tidak usah terlalu jauh. 10 sampai 30 kali. Ke depan belakang. Tidak usah terlalu tinggi mengangkatnya.
baru ke samping kanan kiri sama 10 sampai 30 kali, baru posisi tengah, kemudian angkat jari-jari kakinya ke atas ke bawah. Cukup. Baru difokuskan ke jari. Cukup. Demikian latihan untuk bagian atas dan bawah pada posisi duduk. Cara berdiri yang benar untuk pasien dengan kelemahan sisi kanan. Yang perlu diperhatikan adalah posisi kita di sebelah sisi yang sehat, bukan di sebelah sisi yang sakit. Pertama, tangan pasien diletakkan di posisi paling nyaman, bisa di atas lutut atau di pegangan dari bangku. Oke, kita coba dari lutut. Yang perlu diperhatikan adalah kita jangan langsung bangun, tapi bawa pasien untuk ke depan, bawa badannya ke depan, kemudian tangan menekan lutut dan baru bokong angkat, baru tegak. Setelah tegak, kita bisa melakukan latihan keseimbangan untuk pasien dengan cara memindahkan berat badan ke sisi kiri, tumbuhan ke kiri atau ke kanan secara perlahan-lahan 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan pasien. Baru ke depan, ke belakang, perlahan-lahan, tidak boleh terlalu cepat, 10 sampai 30 kali atau sesuai dengan kemampuan pasien. Baru diputar, rotasi, kaki pasien tetap stabil, jaga keseimbangannya. Putar arah lagi, balik, putar, ini kaki kiri, kiri, belakang, kanan, depan, kiri. Oke, stop. Baru yang harus diperhatikan selanjutnya adalah melangkah. Ketika melangkah, kita mengangkat tumit belakang, kemudian ayun ke depan dan tumit menumpu terlebih dahulu, baru tekan maksimal semuanya, baru napak semua, baru yang sisi selanjutnya juga sama. Tumit dulu, kaki penuh, balas lagi. Stop. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.